Siap Ustaz. Cek. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin virtual subuh yang rutin diselenggarakan oleh para jemaah. Semua sehat dan siap untuk mendengarkan kajian yang hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Indra dengan tema menghadirkan kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Insya Allah. Baik para jemaah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan murojaah salah satu surat, yaitu surat Al-Insyirah. Ta'udz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan diawalinya majelis kita dengan murajaah surat Al-Insyirah menambah keberkahan untuk kajian kita pagi hari ini. Insyaallah. Baik para jemaah, insyaallah alhamdulillah Ustadz Indra Kurniawan sudah hadir bersama kita. Hari ini yang akan dibahas adalah menghadirkan kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dari kita seringkali merindukan Rasulullah gitu. Namun apakah perilaku kita sudah mencerminkan kerinduan itu? Inilah yang akan kita bahas tuntas pagi ini. Bagaimana caranya agar kemuliaan akhlak beliau tidak hanya berhenti di buku-buku sirah yang kita baca gitu. Namun hadir nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam keseharian kita, pertemanan, pekerjaan, rumah tangga. Insya Allah akan langsung dibahas tuntas oleh Ustadz Indra Kurniawan. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Baik, Ustaz Lutfi. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, para jamaah, silakan untuk dipersiapkan, luruskan niat kita, kemudian persiapkan diri kita untuk menambah ilmu, siapkan juga alat tulis, dan insya Allah nanti di akhir sesi akan ada diskusi, bisa untuk menuliskan di kolom chat ataupun raise hand untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Baik Ustadz, sepertinya sudah siap, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Syukran jazakallah Ustaz Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maaf ini ya barusan ininya agak terputus-putus dari antum agak terputus-putus. Betul Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pada
pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis subuh virtual ini. Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan sehat, berada dalam keadaan Islam, ya, berpagi hari dalam keadaan tunduk patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah dan uswah kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Lutfi bahwa kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang Rasulullah, tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sebetulnya Ustadz Lutfi, ini konteksnya saya judul ini menghadirkan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW, terutama adalah akhlak sebagai seorang guru, ya, seorang guru, ya, karena ini kebanyakan katanya Bapak Ibu guru nih gitu yang hadir, ya. Betul, Jadi, Ustaz. iya, ini konteksnya lebih mengerucut, ya, tentang bagaimana menghadirkan kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang guru, begitu ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa diambil, ya, ibrohnya, pelajarannya bisa kita jadikan teladan, ya, dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, Bapak Ibu guru, ya, ikhwan akhwat, ini yang sebagai guru, ya, insya Allah sangat nyambung sekali. Tapi kalau misalnya ini yang mendengar juga ada bukan Bapak Ibu guru, juga hakikatnya kan ketika kita menjadi orang tua, kita ini guru, gitu ya, sebetulnya bagi anak-anaknya, begitu. Baik, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu guru sekalian, ya, hadirin hafizakumullah. Pertama, tentu kita sudah memahami bahwa di antara konsekuensi kita mengakui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi dan Rasul, adalah kita berusaha untuk meneladan beliau, meneladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan bagi kalian. Ya. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. yakni bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Ya. Kemudian wal yaumal akhir, mengharapkan datangnya hari kiamat, hari akhir, ya, hari penghisaban, hari di mana manusia itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallaha katsira, dan juga bagi orang-orang yang banyak menyebut nama Allah. Ya. Nah, ini jelas sekali di sini dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, ya. Sebetulnya ini ayat ini kan disimpan di ayat-ayat tentang perang, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, sahabat-sahabat sekalian, ini ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ini disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ayat sebelumnya tentang perang, ayat setelahnya tentang perang. Memang di antara hal yang kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam konteks ketika ayat ini turun, ini adalah berkaitan dengan bagaimana
kesabaran, ketegaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah, ya, sampai kepada puncaknya, ya, dakwah itu harus apa? Harus mengangkat senjata, begitu. Jadi ini ayat ini disimpan di ayat perang karena untuk untuk apa? Untuk memerintahkan kepada kaum muslimin meneladan bagaimana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu sabarnya, begitu tegarnya, ya, dalam berjuang sampai-sampai pada puncaknya itu beliau itu sabar juga dalam peperangan, gitu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, tetapi tentu saja meneladani Rasul bukan hanya meneladani kesabaran dalam perang, tapi dalam seluruh perilaku beliau, dalam seluruh akhlak beliau, begitu ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ada suri toladan yang baik itu ya di seluruh aspek kehidupan. Nah, di antaranya adalah meneladan beliau dalam hal apa? Dalam hal mendidik, dalam hal mengajar, dalam hal membimbing, ya, membina, gitu. Ini yang juga harus kita teladani, ya. Nah, apa saja yang harus kita teladani dari Rasulullah SAW, yakni ketawaduan beliau, ya, ketawaduan beliau. Di sini saya catat, sudah ini ya, sudah tampil ya. Ini tadi saya belum ngecek. Sudah tampil ininya, slide-nya? Sudah, Ustaz. Sudah ya, ini khawatir tadi saya lupa, belum nanya ya. Jadi yang pertama, ketawaduan beliau, ya, kerendahan hati, kelemah lembutan beliau, ya. Ini Al Hasan Basri berkata, nih, apa tawadu itu, ya? Apa tawadu ini kita bahas dulu. Kata Hasan Al Basri, tahukah kalian apa itu tawadu? Ya, bukan tara mawa duit, ya, bukan. Tahukah kalian apa itu tawadu? Tawadu itu, kata Hasan Al Basri, adalah engkau keluar dari kediamanmu, lantas engkau bertemu seorang muslim, kemudian engkau merasa bahwa ia lebih mulia darimu. Ya, rendah hati gitu maksudnya, ya. Jadi kalau ada orang keluar dari rumah dan dia merasa dia paling hebat, ya, nah berarti belum tawadu tuh orang, gitu ya. Gitu. Kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata, orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Nah, ini ya, ini tawadhu, rendah hati. Jadi Rasulullah SAW ini beliau ini orangnya rendah hati, tawadhu. Dan ini juga dicontoh, ya, oleh para sahabatnya, gitu ya. Para sahabat Rasulullah SAW itu, mereka itu orangnya tidak pernah menonjolkan diri, gitu. Makanya di antara para ulama pun, gitu ya, ada yang tidak suka gitu kalau dia ini sedang berjalan kemudian diiring oleh yang lain, gitu ya. Karena apa? Karena itu bisa mengganggu, ya, mengganggu hati mereka, gitu. Khawatir timbul kesombongan di dalam diri mereka, merasa diri lebih mulia dari yang lain, gitu. Jadi ketika dimuliakan itu mereka ini agak khawatir, gitu ya. Dimuliakan, diperlakukan berbeda itu agak khawatir, gitu. Nah, sebaliknya kalau orang yang malah suka nih, ya, lebih suka dia menampakkan kedudukannya, kemuliaannya. Wah, kamu nggak tahu siapa saya? Wah, kan begitu kan. Nah, itu menunjukkan orang sebut tidak tawadhu, dia sombong, gitu ya. Ungkapan-ungkapan seperti itu, ya. Nah, kemudian Abdullah bin Mubarak dia berkata, puncak dari tawadhu adalah engkau meletakkan dirimu di bawah orang yang lebih rendah darimu dalam nikmat Allah, ya. Sampai-sampai engkau memberitahukannya bahwa engkau tidaklah semulia dirinya, nah, gitu. Nah, ini sikap tawadhu, ya, ikhwan dan akhwat sekalian, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, tawadhu ini harus dimiliki oleh seorang guru, ya, gitu. Nah, sikap terhadap
murid-murid kita, terhadap anak didik kita, terhadap anak-anak ya, anak-anak kita gitu ya, kalau yang sudah punya anak. Ini sikap yang harus kita tunjukkan itu adalah tawadhu ya. Walaupun kita mungkin memiliki banyak kelebihan dari mereka ya. Kita memiliki banyak kelebihan, kita memiliki lebih banyak pengetahuan gitu. Tapi kita tampilkan dalam sikap, dalam kata-kata kita ya, ketawaduan itu. Nah, ini juga yang diperlihatkan ya oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, di antaranya adalah misalnya ungkapan beliau, ketawaduan beliau itu adalah ini terlihat dalam salah satu hadis ya. Dalam salah satu hadis beliau Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab pernah beliau di atas mimbar menceritakan bagaimana ketawaduan beliau ya. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Umar, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Ya. Jadi kata Umar, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, apa kata beliau? La tutruni, jangan kalian berlebih-lebihan dalam memuji, ya. La tutruni, kama atharatin nasara ibna Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji ibna Maryam, ya, putra Maryam, yakni Nabi Isa alaihissalam. Kata Rasulullah, fa innama ana abduhu, saya ini hanyalah seorang hamba Allah. Fakulu, maka katakan oleh kalian tentang Rasulullah SAW, Abdullahi, bahwa Rasulullah itu adalah hamba Allah, wa rasuluh, ya, dan rasulnya, Rasul Allah Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, lihat ini bagaimana ketawaduan beliau. Ya. Jadi di sini jangan berlebih-lebihan tuh sampai kepada tingkatan, maksudnya ya sampai kepada tingkatan menyembah beliau, menganggap beliau ini bukan manusia begitu ya. Seperti orang-orang Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah memiliki sifat ketuhanan, sifat-sifat ilahiyah gitu. Nah, ini Rasulullah sudah memperingatkan seperti ini karena memang manusia ini kadang ada yang berlebih-lebihan begitu ya. Ada yang berlebih-lebihan sampai ada juga kan misalnya dalam salah satu sekte Syiah itu ada yang sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib kan gitu, menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib itu memiliki sifat-sifat ilahiyah kan gitu ya. Ada di antara kelompok Syiah itu ada yang seperti itu, dari pecahan-pecahan Syiah itu ada yang sampai berlebih-lebihan kepada Ali bin Abi Thalib, pemuliaan yang berlebihan sampai menganggap memiliki sifat ketuhanan begitu. Nah, ini bagaimana Rasulullah mencontohkan tentang ketawaduan itu ya. Nah, lihat ini ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yazurul ansara wa yuslimu ala sobiyanahum. Bagaimana Rasulullah SAW itu biasa berkunjung kepada orang-orang Ansor. Kemudian beliau ini memberi salam juga kepada anak-anak kecil mereka. Ya. Wa yamsa ru'usahum, kemudian mengusap kepala mereka. Nah, ini contoh ya. Contoh bagaimana Rasulullah terhadap anak-anak nggak dicuekin gitu ya, anak-anak itu. Beliau datang berkunjung, setelah itu memberi salam. Ini contoh-contoh praktek nyatanya gitu ya, bagaimana ketawaduan itu. Beliau memberi salam ya kepada anak kecil itu, nggak dicuekin gitu ya, lewat aja gitu ya. Banyak kan itu di video-video ya. Siapa tuh namanya, bapak sepak bola itu ya, kan sering tuh ada yang anak-anak tuh pengen salaman, itu datengin gitu ya, disalamin gitu, seperti itu memperlihatkan ketawaduan
ya, kerendahan hati. Tapi kan ada juga orang yang cuek gitu ya, nggak melihat orang-orang di sekelilingnya, dia hanya apa, menganggap dirinya itu hanya sebagai pusat perhatian saja gitu ya. Nah ini ya. Kemudian Rasulullah mengusap kepala mereka. Ini contoh ya, contoh ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nah ini sebagai seorang pendidik, seorang guru, sebagai orang tua ya, kita perlihatkan perhatian ya, perhatian kepada kepada orang-orang di sekitar kita, terutama kepada anak didik gitu ya. Tidak kita menganggap diri kita hanya sebagai pusat perhatian saja begitu. Ada lagi ya, ada lagi di dalam hadis riwayat Ahmad, kemudian Ibnu Hibban ya, ini disebutkan bahwa Urwah bertanya kepada Aisyah ya, wahai ummul mukminin, apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ini bersamamu ya, di rumahmu? Kata Aisyah apa? Beliau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Ya. Beliau memperbaiki sendalnya, mengesol sendalnya, menjahit bajunya, mengangkat air di ember, tuh gitu ya. Enggak karena dia seorang nabi, enggak karena beliau seorang rasul, kemudian beliau inginnya dilayani gitu di rumah, enggak. Ya. Ini ketawaduan, kerendahan hati. Ya, ya ada kalanya mungkin beliau juga dilayani, tetapi beliau tidak memposisikan selalu dilayani, gitu ya. Ada kalanya di sini kesaksian dari Aisyah sendiri, ya, bagaimana beliau itu membantu istri-istrinya, pekerjaan istri-istrinya. Bahkan ketika sendalnya rusak, ya, beliau mengesol sendalnya sendiri. Ketika bajunya ada yang robek, beliau menjahit bajunya sendiri. Bahkan beliau juga mengangkat air di ember, begitu ya. Seperti itu. Jadi beliau tidak tidak menempatkan dirinya sebagai seorang raja, begitu ya, yang harus selalu dilayani, nggak mau kerja, begitu ya. Seperti itu. Ya. Nah itulah juga ketika menjadi seorang guru, menjadi orang tua, ya, kita ini juga mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan, tidak menjadikan kita tadi ya, seolah-olah kita ini orang yang paling tinggi begitu ya, orang yang paling tinggi sehingga harus selalu dilayani. Ya, ketika mengajar nih gitu ya, ketika mengajar kita ini pada dasarnya seorang pembimbing ya, seorang guru itu seorang pembimbing, sedang membina yang penuh dengan kasih sayang, bahkan kita ini dalam tanda kutip sebagai pelayan mereka gitu, sebagai pelayan mereka ya, seorang pemimpin, seorang pejabat, seorang wakil rakyat misalnya ya gitu ya, seorang anggota dewan gitu kalau zaman kita sekarang, kan hakikatnya dia ini wakil rakyat yang harus melayani gitu. Maka tidak pada tempatnya dia ini kemudian petantang petenteng begitu ya, tapi dia itu harus ketika dikritik, ketika dia misalnya dihujat gitu ya, dia tampakkan apa, ketawaduannya ya, dia jelaskan ya dengan sebaik-baiknya gitu. Itu yang harus dilakukan gitu ya, seorang anggota dewan nggak mentang-mentang dia misalnya seorang pejabat gitu ya, dia harus perlakukan orang-orang di sekitarnya, apalagi para pendukungnya ya gitu, para pendukungnya gitu kan, mereka yang selama ini turut berjuang dengan dia misalnya ya, bagaimana menggolkan dia menjadi seorang bupati gitu, seorang wali kota gitu. Nah, ini perlihatkan ketawaduannya. Jadi kedekatan dengan mereka, perhatian kepada mereka, memperhatikan memperhatikan kesulitan-kesulitan mereka, berupaya untuk membantu mereka seperti itu. Nah, ini seorang guru, ya seorang orang tua gitu ya, seorang pejabat. Ini hakikatnya juga tanda kutip mereka ini sebagai pelayan gitu ya. Pelayan bagi orang-orang di sekitarnya. Posisikan seperti itu, begitu ya. Ini contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu, membantu istrinya, mengesol sendalnya sendiri, gitu ya, menjahit bajunya sendiri ya. Saya aja belum pernah tuh ya, Bapak Ibu ya, tapi Rasulullah luar biasa ini memang ya.
gitu. Saya aja selalu kalau pas ada kecuali sendal ya mungkin pernah gitu ngebetulin sendiri. Tapi kalau menjahit baju gitu ya kayaknya itu mah diserahkan kepada istri itu mah gitu. Seperti itu ya. Tapi Rasulullah ternyata bisa ya menjahit seperti itu ya. Ya saya juga sebetulnya bisa tapi lebih lebih senang di ini ke istri gitu ya. Nah, seperti itu. Ada lagi ya, Bapak Ibu ya. Ini hampir sama ini ya dengan yang tadi ini ya. Jadi Aisyah ini sama pernah ditanya gitu ya tentang bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya karena yakunu fi mihnati ahlihi ta'ni khidmata ahlihi ya. Jadi beliau ini selalu membantu pekerjaan keluarganya ya, membantu pekerjaan keluarganya, khidmah, memberikan pelayanan, membantu ya kepada keluarganya. Faidha hadarat as-shalah, maka ketika kalau sudah datang waktu sholat, kharaja ila sholat, barulah beliau kemudian keluar untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau enggak lagi ada kesibukan lain, tidak ada pekerjaan lain, ya Rasulullah bagaimana beliau khidmata ahli. Ya, beliau berkhidmat, melayani, membantu ya keluarganya. Begitu ya. Ini sekali lagi ketawaduan. Contoh ketawaduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi di dalam Al-Quran, ya kita ini diperintahkan untuk memang terhadap sesama mukmin ya harus merendahkan diri kita, ya merendahkan diri kita dalam arti bukan rendah diri bukan gitu ya, tapi kita ini merendahkan. Wahfid janahaka. Jadi janah itu sebenarnya artinya sayap ya. Jadi rendahkanlah sayap mereka, maksudnya rendahkan hati kita. Wahfid janahaka limanittaba'aka ya. Rendahkan hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu. Ini kepada Rasulullah SAW. Minal mukminin, yaitu dari kalangan orang-orang mukmin. Ya. Rendahkan hati kamu. Jadi rendahkan sayap kamu. Ya. Maksudnya kalau burung kan ketika ingin memperlihatkan mungkin ya keperkasaannya itu kan sayapnya diangkat begitu ya. Tapi di sini Al-Quran menyuruh kepada Rasulullah SAW juga menyuruh kepada kita ya untuk apa? Wahfid janahaka. Ya. Untuk merendahkan sayapnya, artinya merendahkan hati kita terhadap orang-orang yang mukmin, orang-orang yang mengikuti kita, kepada murid-murid kita, kepada anak-anak kita, ya rendahkan hati kita, begitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bagaimana beliau ini ikhlas, ya, senantiasa ikhlas, senantiasa istiqomah dalam membimbing, ya, dalam membimbing umat, dalam membina umat. Nah ini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian dalam Sirah Nabawiyah, ya, bagaimana keikhlasan beliau, bagaimana pengorbanan beliau, waktunya, tenaganya, pikirannya untuk membimbing umat. Ya. Jadi dalam berdakwah bagaimana beliau ini ikhlas, beliau ini istiqomah, sabar, ya, berkorban gitu di dalam membimbing gitu. Kalau kita lihat dalam Sirah Nabawiyah kan ya, Bapak Ibu pasti sudah membaca bagaimana perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di awal-awal melakukan dakwah fardiyah, ya, dakwah ke individu-individu begitu didatangi. Setelah itu Rasulullah melaksanakan dakwah secara sirriyah, ya, secara sembunyi-sembunyi. Bahkan beliau dengan para sahabat yang lain mengalami berbagai macam ujian dan cobaan, ya, tribulasi dalam dakwah, bahkan ada sahabat-sahabat Rasulullah yang sampai dibunuh, kan gitu, disiksa. Rasulullah juga dipersekusi, ya. Menghadapi itu semua dengan sabar. Kemudian juga bagaimana menghadapi
iming-iming dunia, ya Rasulullah digoda dengan dunia agar meninggalkan tugas dakwahnya, ya. Bagaimana Rasulullah puncaknya menghadapi pemboikotan, ya, pemboikotan dari orang-orang musyrikin Makkah, kan, diboikot, tapi beliau tetap bersabar, tidak berhenti dari dakwahnya, dari upaya untuk membimbing umat. Bagaimana beliau juga bersabar terhadap penghinaan-penghinaan, misalnya oleh masyarakat di Taif, kan, ketika Rasulullah keluar dari Makkah, kemudian datang ke Taif dengan harapan orang-orang Taif itu akan membantu beliau, ya, melindungi beliau, malah dihina, kan, gitu, ya. Nah, beliau bersabar, gitu. Jadi pengorbanan yang luar biasa ini seharusnya menjadi contoh bagi kita, ya. Bagaimana beliau senantiasa istiqomah dalam berjuang, dalam membimbing, dalam mendidik, ya. Nah, bagaimana kita ini meneladan beliau dalam hal ini, ya, sebagai seorang guru, sebagai seorang orang tua ketika mendidik anak-anaknya, ya. Kalau kita kan mengajar di sekolah, bahkan kita mah dihormati, kan, gitu, ya, oleh murid-murid kita, dihormati, dimuliakan, gitu, oleh murid-murid kita kalau di sekolah nih, ya, dalam konteks sekolah. Atau dalam konteks di rumah kita, ya mungkin dimuliakan oleh anak-anak kita, kan, gitu, dihormati oleh anak-anak kita. Kalau Rasulullah itu, ya, ketika membimbing, ketika mendidik umat itu, ya bukan bukan pemuliaan yang ada, gitu, ya, bahkan penghinaan, gitu, dianggap sebagai sebagai masalah, bahkan sumber masalah, gitu, kan, Rasulullah SAW. Tapi beliau bagaimana istiqomah, ya, bagaimana beliau istiqomah dalam membimbing, dalam berdakwah. Nah, ini harus kita teladani, ya, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian beliau ini juga sabar, ya, sabar dalam mendidik, ya, sabar dalam mendidik, sabar dalam menjalani dalam menjalani proses, ya, tenang, ya, sabar dan tenang itu dalam berproses dalam mendidik murid-muridnya, ya. Nah, ini hadisnya? Hadis riwayat Muslim. Oh, ini tentang ini, ya. Ini dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Jadi dia menceritakan, baina ana usolli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami itu sedang sholat, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida'atosa rojulun minal qaumi, ya. Kemudian ada orang yang bersin, ya, seorang laki-laki yang bersin, ya. Kemudian Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ini dia berkata dalam sholatnya, yarhamukallah, gitu, ya. Waktu ada yang bersin, nah, kemudian Muawiyah ini dia belum tahu, ya, sebetulnya kan nggak boleh, gitu, dalam sholat berkata-kata seperti itu, yarhamukallah, gitu. Faromani al-qawmu bi absorihim. Nah, kemudian orang-orang itu pada melirik semuanya, gitu, ya. Orang-orang yang lagi sholat itu kepada siapa? Muawiyah ini, gitu, ya. Fakultu wa thukla ummiyahu ma sya'nukum tamduruna ilayya, ya. Jadi waktu itu semuanya pada melihat kepada siapa? Kepada siapa? Muawiyah ini, gitu, ya. Faja'alu yadribuna bi aidihim, bahkan mereka itu memukul, ya, memukul dengan tangannya kepada afkhadihim, ke pahanya, gitu, ya, ke pahanya. Maksudnya untuk memberikan mengingatkan, gitu, ya, mengingatkan kepada Muawiyah ini, gitu. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakkata, ya. Tapi waktu itu, ya, siapa?
Muawiyah ini dia diam aja gitu ya. Diam aja, nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti dengan apa yang sedang terjadi. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ketika sudah selesai nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eh, kemudian fabi abi ya, demi ayahku ya, huwa, bahwa wa ummi, demi ayah ibuku, ma raaitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Jadi demi ayah dan ibuku gitu ya, saya tidak pernah melihat seorang mualliman, seorang pengajar sebelum beliau atau setelah beliau yang lebih baik dalam pengajarannya. Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Fawallahi, kata Muawiyah, demi Allah ya, ma kaharoni wala dorobani, beliau itu nggak menghardik gitu ya, nggak menyentak, nggak memarahi gitu ya, wala dorobani, nggak mukul gitu ya, wala syatamani ya, tidak syatam itu ya menghardik gitu ya, tidak menghardik beliau karena tadi beliau melakukan, si Muawiyah ini ya, sahabat Muawiyah ini, dia melakukan kesalahan ya. Kemudian apa ya, justru Rasulullah itu dengan sabar, dengan tenang memberikan nasihat ya. Inna hadhihi shalah, sesungguhnya salat ini adalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas ya, tidak boleh di dalamnya itu ada kata-kata manusia gitu ya. Innama huwa tasbihu. Jadi di dalam sholat itu yang boleh ada itu adalah tasbih ya, mensucikan Allah, wa takbir ya, mengucapkan takbir, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Jadi Rasulullah ini memberitahunya tidak sambil seperti orang benci atau marah gitu ya, kesel, enggak. Tapi Rasulullah dengan sabar. Nah makanya ini dari Muawiyah pun kan sampai mengatakan bahwa maro'aitu mu'alliman gitu, qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Jadi tidak ada yang saya tidak pernah menemukan, tidak pernah melihat ada seorang pengajar ya sebelumnya atau sesudahnya yang paling baik dalam pengajarannya dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Nah ini bagaimana kesabaran, ketenangan beliau ya dalam mendidik, mengajar, membimbing gitu ya. Nah kita pun dalam kehidupan sehari-hari, baik itu sebagai seorang guru ya, seorang orang tua gitu. Nah ini harus sabar gitu ya, dalam tenang gitu dalam mendidik anak-anak kita. Jangan gerasak gerusuk, tapi malah menyebabkan kemudian anak didik kita atau anak kita ini malah lari gitu ya, tidak mau. Nah kemudian ini cerita yang sudah sudah sangat terkenal ini ya. Jadi ada seorang Arab Baduy kencing di masjid. Maka kalau orang-orang di waktu itu, para sahabat itu langsung mendatanginya, kemudian menghardik gitu ya, nyentak ya, melotot gitu ya. Tapi Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada para sahabat, biarkan ya, biarkan dia, maksudnya dia menyelesaikan hajatnya gitu ya, menyelesaikan hajatnya, kencing gitu. Setelah itu guyurlah ya, guyurlah air kencingnya dengan seember air ya. Nah ini lihat kata-kata Rasulullah ya, pesan Rasulullah kepada para sahabat. Fa innama bu'ithtum muyassirina, bahwasanya kalian itu diutus, didatangkan, muyassirina, untuk memudahkan ya. Walam tub'atsu, dan kalian itu tidak diutus ya, tidak dihadirkan itu untuk apa? Muassirina, untuk mempersulit begitu. Jadi nggak usah riweh gitu ya, nggak usah riweh ketika ada yang melakukan sesuatu yang ini, karena orang nggak tahu ya, asal jelas ya. Orang karena tidak tahu kan, ini orang Arab Baduy ini kan karena nggak tahu ya. Pertama tidak tahu juga karena memang watak orang Baduy gitu ya, watak orang Baduy kan seperti itu. Ada orang-orang
di antara orang Arab itu ada orang-orang yang ngotak gitu, ada orang yang agak ngampung. Agak ngampung ya, orang ngampung ini orang Arab Baduy, punya kebiasaan, punya watak yang berbeda gitu. Nah, ini harus tahu nih gitu ya. Seorang guru, seorang dai, seorang orang tua ya mengenal anak-anaknya dengan baik gitu ya. Ada yang masing-masing anak-anak, dari masing-masing anak-anak kita itu atau murid-murid kita itu kan itu punya watak yang berbeda-beda. Mereka ini tidak sama ya. Mereka ini unik, tiap orang tuh unik gitu. Pendekatan-pendekatannya mungkin harus berbeda ya. Bukan mungkin ya, pasti harus berbeda gitu. Tiap orang itu pendekatannya gitu ya. Yang sama wataknya mungkin bisa didekati dengan cara yang sama, tapi yang punya watak berbeda harus berbeda cara penanganannya walaupun masalahnya sama misalnya begitu. Nah, di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ya, Bapak Ibu ya, bagaimana ketenangan, kesabaran beliau gitu ya. Hatta ini ketika melihat ada orang yang kencing di masjid lagi gitu ya, tempat ibadah kan gitu. Kata Rasulullah, biarkan. Udah dibiarkan dia selesai dulu, setelah itu guyur gitu air kencingnya. Ya pada saat itu kan di masjidnya nggak kayak di masjid kita ya. Kalau di masa Rasulullah kan masjidnya tidak pakai tehel gitu, tanah gitu. Jadi kalau diguyur ya nyerap tuh gitu ya, air kencing itu gitu. Seperti itu gitu ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dalam hadis riwayat Ahmad ini ya, diceritakan ada seorang pemuda ya meminta izin untuk berzina, datang kepada Rasulullah. Ya, jadi ya Rasulullah gitu ya. Ini si pemuda ini merasa dirinya udah tidak bisa menahan syahwatnya gitu ya. Sudah dia tapi juga mau nikah, dia belum mampu gitu ya. Akhirnya ya Rasulullah, saya meminta izin untuk berzina karena saya udah nggak tahan ini gitu, udah sampai ubun-ubun gitu. Ya, kalau bahasa kita ini gitu. Wah, orang-orang langsung marah kan? Ini orang lancang bener ini pemuda ini. Lancang bener gitu kepada Rasulullah gitu. Padahal ya ini orang ini jujur gitu. Dia udah nggak tahan gitu ya untuk melampiaskan syahwatnya gitu. Tapi mau nikah juga belum mampu gitu mungkin ya. Seperti itu. Orang ini sebenarnya jujur gitu ya, polos gitu. Polos jujur gitu. Maka kalau orang yang orang yang tidak memahami ini gitu ya akhirnya apa? Marah kan gitu. Orang ditegur gitu kan. Ditegur si pemuda ini. Tapi Rasulullah SAW itu malah mengajaknya berdialog. Ya, kata Rasulullah, apakah kamu rela ya kalau ibu kamu berzina ya, kemudian atau kamu kalau punya anak ya, putri kamu berzina, dizinahi oleh orang lain, kemudian atau adik kamu dizinahi oleh orang lain, bibi kamu dizinahi oleh orang lain, apa kamu suka nggak gitu? Kata pemuda itu, tidak demi Allah ya, ya wahai Rasulullah, tentu saya tidak suka ya kalau ibu saya dizinahi, kalau saya punya anak saya dizinahi gitu ya, atau saudari saya dizinahi gitu, bibi saya dizinahi gitu. Dan kemudian kata Rasulullah, nah begitu pula orang lain kata Rasulullah, mereka tidak rela kalau ibu mereka, putri mereka, saudari mereka, bibi mereka dizinahi gitu kata Rasulullah. Kemudian setelah itu apa? Rasulullah mendoakannya. Doanya, Allahumma gfir dzambahu. Ya Allah, ampunilah dosanya. Wa tahhir qalbahu. Ya. Bersihkanlah hatinya. Wa hassin farjahu. Ya. Kemudian jagalah farjinya, ya, kemaluannya. Jagalah kemaluan. Jangan sampai melakukan perbuatan zina. Ya. Nah, ini sampai disebutkan dalam hadis yang lain itu Rasulullah itu sambil menyentuhkan tangan ke dadanya, ke dada si laki-laki ini, si pemuda ini. Maka sejak saat itu pemuda tersebut tidak lagi menoleh kepada perbuatan zina barang sedikit. Ya. Nah ini para ulama menganjurkan ya, Bapak Ibu ya,
sahabat-sahabat sekalian, menganjurkan untuk mendoakan anak kita misalnya gitu ya dengan doa ini. Allahumma gfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu, ya. Untuk supaya terhindar diri kita, anak kita ya dari perbuatan zina, ya. Naudzubillah min dzalik gitu. Nah, ini bagaimana ketenangan beliau ya dalam mendidik, dalam membina begitu. Kemudian yang keempat, ya, Rasulullah SAW, beliau seorang nabi, seorang rasul, tapi mencontohkan kepada kita, ya, mencontohkan kepada kita. Dan memang ajaran Islam, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa ada murojaah gitu ya. Ada murojaah dalam hal ilmu itu. Ada mengulang ya, merepetisi ya, merepetisi. Malaikat Jibril itu biasa melakukan repetisi Al-Qur'an sekali setahun ya. Setahun sekali ya, di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Jadi keterjagaan Al-Qur'an itu diantaranya adalah karena malaikat Jibril itu selalu merepetisi Al-Qur'an dari Rasulullah SAW setahun sekali. Jadi malaikat Jibril itu datang di malam-malam bulan Ramadan ya kepada Rasulullah SAW untuk kemudian mengulang ayat Al-Qur'an yang telah diturunkan. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari ya dari Abu Hurairah, kana ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana kulla amin marrah ya. Fa'arada alaihi marrataini fil amil ladzi qubidha fihi. Nah, bahkan di tahun wafatnya beliau ya, Jibril itu melakukan repetisi Al-Qur'an itu 2 kali gitu ya. Ini di hadis yang lain itu dijelaskan, ini di bulan Ramadan ya. Jadi Jibril itu mengulang bacaan Al-Qur'an dari Nabi SAW sekali setiap tahunnya. Nah, jadi kita sebagai orang tua, sebagai seorang guru, sebagai pembimbing, ya, kita juga harus memperbaharui ilmu, ya, mengulang, membaca ulang, gitu ya. Banyak dikisahkan ya, banyak diceritakan, diriwayatkan. Para ulama itu mereka mempelajari, membaca kitab, ya, membaca kitab dari guru-gurunya itu bukannya sekali 2 kali gitu ya, tapi berulang-ulang sampai ada yang lebih dari puluhan kali gitu membaca ulang. Oleh karena itu maka ilmunya itu betul-betul nempel tuh gitu ya. Ilmunya tuh nempel gitu. Bahkan di antara mereka itu banyak yang menghafal kan gitu ya. Kayak Imam Syafi'i itu beliau di usia masih sangat muda, masih ya. Itu ketika akan berguru kepada Imam Malik itu beliau sudah hafal Al-Muwatta ya. Hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam Malik itu ya, Al-Muwatta gitu. Wah, itu ada ratusan hadis di dalamnya gitu ya. Banyak sekali gitu ya. Ada satu kitab gitu, Al-Muwatta, itu kitab tentang fikih. Mungkin lebih dari mungkin ya, ribuan bisa jadi ya gitu di dalamnya itu gitu. Nah, ini ya, memperbaharui ilmu. Seorang orang tua tidak boleh berhenti belajar, seorang guru, seorang pembimbing, seorang pembina, mereka yang membina masyarakat ya, gitu, seorang murabbi gitu, seorang pembina. Maka dia tidak boleh berhenti belajar, harus terus belajar ya. Bapak Ibu, saya sampai sekarang juga ya berusaha gitu ya, seperti itu. Saya sampai sekarang masih belajar ya. Saya masih kuliah yang satu belum beres kan, kuliahnya sudah beres. Sekarang lagi bikin tesis, saya sekarang lagi belajar lagi gitu ya. Saya lagi belajar lagi gitu. Ya belajar formal maupun non formal ya harus terus itu. Baca buku gitu ya, baca buku juga harus terus kita tuh punya hanca gitu ya. Walaupun ya kadang-kadang kalau jadi guru mah kita mungkin dibaca yang kita perlukan saja gitu ya. Tapi harus ada juga gitu buku-buku yang kita baca ya, buku-buku keilmuan yang harus kita baca secara berulang-ulang begitu. Nah, ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana juga lihat ya metode pengajaran beliau nih terkait dengan hal ini. Bagaimana
terus-menerus istimroriyah, ada keberlanjutan ya dalam belajar itu, sebagaimana ini pernah saya sampaikan kalau tidak salah dulu ya ketika menyampaikan materi apa gitu. Ini dari Abi Abdurrahman As-Sulami, ini seorang tabi'in. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami orang yang dulu membacakan kepada kami, yakni sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka dulu mendapatkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10 ayat. Kemudian mereka tidak mengambil, tidak menambah 10 ayat yang lainnya, sehingga mereka mengerti apa yang ada di dalamnya, yaitu ilmu dan amal. Ya, maka mereka berkata, fa'alimnal ilma wal amal. Ya, kami ini mengerti ilmu dan mengerti amalnya, memahami Al-Quran dan juga mengamalkan Al-Quran. Ya. Sedikit demi sedikit istimror gitu ya, 10 ayat, setelah 10 ayat ngerti, diamalkan, nambah 10 ayat lagi. Setelah ngerti, diamalkan, tambah 10 ayat lagi. Demikian sabarnya gitu ya. Mereka menjalani aktivitas seperti itu. Nah, ini menjadi inspirasi, menjadi pelajaran buat kita semua ya. Yang kelima, waro ya. Nah, ini waro ini artinya apa? Berhati-hati ya. Berhati-hati, menjaga diri, berhati-hati dalam perkara-perkara yang meragukan. Innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun. Yang haram juga jelas. Ya. Wa bainahuma, dan di antara yang halal dan haram itu mustabihatun. Ada yang remeng-remeng gitu ya. Ada yang subhat. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, dan kebanyakan manusia itu tidak mengenalinya, tidak mengetahuinya gitu, yang remeng-remeng ini gitu. Famanittaqo syubuhat ya, maka siapa yang berhati-hati terhadap yang remeng-remeng, yang syubhat ini, istabro'a lidinihi wa irdi, maka dia ini telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Waman waqa'a fi syubhat, siapa yang terjerumus ya kepada syubhat, waqa'a fil haram ya, maka dia ini bisa terjerumus kepada keharuman ya, kepada perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima. Ini kalau orang yang dekat-dekat ke perkara syubhat itu, kata Rasulullah, itu seperti seorang penggembala yar'a haulal hima, yang dia itu mengembalakan di pinggir jurang gitu ya. Yusiku ayyarta'a fihi. Jadi dikhawatirkan dia ini bisa jatuh gitu ya. Kalau di pinggir jurang ya. Wah, nanti dianya sendiri bisa jatuh gitu, atau kambing-kambing yang dikembalakannya juga bisa jatuh ya. Ala wa inna likulli malikin hima. Ya. Kata Rasulullah, sesungguhnya setiap raja itu punya hima, punya batas ya, punya batas, punya batas hukum, maksudnya di sini ya. Ala wa inna himallah maharimuhu. Dan ketahuilah bahwa batasnya Allah ya, jurang pemisahnya gitu ya, jurang pemisahnya yang ditetapkan oleh Allah itu adalah apa? Maharimuhu, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini jadi hati-hati kita terhadap perkara-perkara yang syubhat ya. Kalau yang halal jelas, yang haram juga jelas, tapi ada kadang-kadang orang tuh nggak tahu ini. Kebanyakan nggak tahu ini tuh halal atau haram. Nah, kalau kita ragu-ragu ya lebih baik kita menjauhinya ya. Kita menjauhinya untuk menjaga apa? Menjaga agama kita, menjaga kehormatan kita. Jangan sampai kita malah terjerumus kepada keharuman. Gitu ya. Apa kira-kira ini perkara-perkara yang masih syubhat ya, mungkin tiap orang bisa beda-beda gitu ya, tapi
yang secara umum diketahui bahwa ini syubhat nih, orang banyak nggak tahu ini, gitu ya. Lebih baik hindari. Gitu. Kemudian ada lagi hadis riwayat Tirmidzi, min husni islamil mar'i. Di antara kebaikan Islam seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'ni. Ya, yakni meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ya, bisa jadi perkara tersebut sebetulnya mubah, boleh saja. Tetapi misalnya kita melihat ini manfaatnya tidak terlalu banyak, maka kita menghindarinya, gitu ya. Nah, mohon maaf nih kalau saya secara pribadi misalnya agak membatasi gitu ya, agak membatasi. Saya tidak sampai saya mengikuti pendapat yang tidak mengharamkan, misalnya musik nyanyian gitu ya. Saya kadang-kadang mendengarkan, kadang-kadang gitu. Tetapi sangat menyedikitkan gitu ya, menyedikitkan. Nah, ini saya pribadi ya. Ini silakan kalau mau diikuti gitu ya. Tapi kalau saya sendiri misalnya ke musik itu saya agak menyedikitkan ya, menyedikitkan gitu. Kadang-kadang saja gitu. Hanya waktu-waktu tertentu. Jangan sampai kita ini tiap waktu gitu ya. Terus aja gitu ya. Ketika di motor nyanyian gitu ya. Misalnya ketika di mobil atau gitu ya, yang didengerin musik gitu misalnya. Kemudian ketika di rumah juga musik gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya kita hanya ya waktu-waktu tertentu sajalah gitu ya. Itu pun dipilih, sangat dipilih gitu. Lagunya, nyanyiannya seperti apa. Nah, ini dalam rangka apa? Warok kita ya. Hati-hati ya terhadap perkara-perkara yang subhat, tidak jelas atau yang meragukan gitu. Kemudian yang keenam, kasih sayang kepada murid ya. Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasulullah ini diutus sebagai rasul ya, kepada manusia, dan beliau ini merasakan ya, merasakan di dalam dirinya itu memikirkan nasib dari umatnya ya, dari umatnya, bagaimana penderitaan yang dialami oleh umatnya, bagaimana beratnya ya ujian dan cobaan. Dan beliau ini sangat menginginkan ya, sangat menginginkan di dalam dirinya itu bagi umatnya ini menginginkan keselamatan ya. Bagaimana beliau ini digambarkan bil mu'minina raufur rahim ya. Bagaimana beliau ini raufur rahim. Rauf itu artinya ini cinta juga, rauf itu sebetulnya. Jadi perhatian, tapi lebih dari sekedar sayang gitu ya. Rauf itu betul-betul ada keterpautan lebih. Raufur rahim ya. Ini diterjemahkannya bagaimana penyantun, penyayang terhadap orang-orang yang beriman ya. Rauf itu penyantun, penyayang gitu. Yang sangat, yang amat sangat gitu di dalam dirinya Rasulullah SAW ini. Jadi bukan hanya sekedar sayang, tapi betul-betul sayang ya. Raufun, menyantuni, menyayangi begitu kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini seorang guru, seorang pembimbing, ya, seorang murabbi, seorang ayah, seorang ibu. Nah, ini raufun yang ada dalam dirinya itu ya, kepada anak-anaknya. Itu yang seharusnya. Ya. Jangan malah kepada anak didik ini kejam ya, seperti kejadian sekarang ya. Luar biasa tuh yang peristiwa di daycare itu kan, tahu semua ya. Itu bagaimana orang itu sudah kehilangan rohmahnya gitu ya. Kehilangan rohmahnya, disuruh diikat aja gitu ya, anak-anak bayi itu, Masya Allah gitu. Ini karena apa? Karena sudah tercabut rohmahnya ya. Tidak ada raufnya, apalagi ya raufunnya sudah nggak ada gitu ya. Saya melakukan seperti itu, memukul gitu, menampar gitu misalnya. Itu artinya sudah apa? Sudah tercabut di dalam dirinya ini rauf ya gitu. Menampar ke muka, kecuali ya menampar, memukul ya
dengan tujuan untuk memberikan peringatan, ya, peringatan keras dalam perkara yang jelas, perkaranya perkara besar, begitu ya, perkara yang besar itu dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Misalnya anak ketika sudah umur 10 tahun masih juga belum sholat, ya, gitu. Nah itu pukul kan kata Rasulullah, begitu ya. Tapi mukulnya juga karena kasih sayang, bukan karena benci, gitu ya, untuk mengingatkan bahwa perkara yang diabaikan gitu oleh anak kita itu adalah perkara yang sangat besar, untuk menanamkan ke dalam jiwa mereka bahwa apa yang kamu abaikan ini adalah perkara yang besar gitu, perkara yang sangat bahaya kalau kamu ini meninggalkannya, begitu. Maka dengan dipukul, ya, dipukul pun bukan mukul muka ya gitu, bukan mukul muka, tapi pukul bagian lain, dan itu pun tidak untuk tujuan menyakiti, tapi untuk memberikan peringatan, begitu. Nah ini Rasulullah SAW ini selalu selalu mendoakan, ya. Nah ini akhlak beliau, selalu mendoakan umatnya. Ini Aisyah radhiyallahu anha, ya. Beliau bercerita, suatu saat aku melihat suasana hati Nabi SAW ini sedang nyaman, ya. Kelihatan nih lagi nyaman, lagi senang gitu ya. Aku pun kemudian berkata, meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan saya, gitu ya, kata Aisyah. Maka kemudian Rasulullah ini mendoakan Aisyah. Doanya, Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhar. Ya. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah yang telah lampau dan juga yang akan datang. Ya. Kemudian ma asarrat wa ma a'lanat. Juga dosa yang terlihat maupun yang terlihat, ya, yang tidak terlihat dan juga yang terlihat. Nah kata Aisyah, fadhahikat, ya, fadhahikat Aisyah hatta saqata ra'suha fil hijriha, ya. Nah jadi Aisyah ini tertawa bahagia sampai tertunduk, ya, sampai tertawa saking senengnya sampai tertunduk gitu. Karena senangnya, ya, karena terharunya dengan doa Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah, apakah doaku membuat kamu bahagia? Ya. Kata Aisyah, bagaimana mungkin saya tidak bahagia dengan doamu ya Rasulullah? Ternyata kata Rasulullah apa? Lihat ini luar biasa ya. Wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salatin. Demi Allah ini adalah juga doa yang selalu saya panjatkan untuk umatku dalam setiap sholatku, kata Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah itu setelah sholat itu selalu mendoakan kita, umatnya, ya, dengan doa, ya Allah, ampunilah umatku, ya, ampunilah dosa yang telah lampau, atau dosa dan juga dosa yang akan datang, juga dosa yang terlihat maupun yang tidak terlihat, ya. Nah ini Rasulullah selalu mendoakan umatnya. Nah ini kita, ya, coba tanya, ya, kita suka mendoakan anak-anak kita enggak, gitu? Apakah kita suka mendoakan murid-murid kita atau enggak, gitu ya? Nah ini contoh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah, maka beliau ini selalu mendoakan umatnya, ya. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, ya. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Indra Kurniawan yang telah menyampaikan materi yang luar biasa, mengingatkan kita kembali kepada Rasulullah SAW, akhlak beliau, keseharian beliau, yang kemudian dipadukan dalam konteks kita sebagai guru. Ada 6-7 yang harus kita teladani, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Yang pertama adalah tawaddu,
kerendahan hati dan kelemah lembutan beliau. Yang kedua, ikhlas dan istiqomah dalam membimbing umat. Yang ketiga, sabar dan tenang saat mendidik murid. Yang keempat, senantiasa memperbaharui ilmu atau murojaah, senantiasa terus belajar. Kemudian yang kelima, waro, menahan diri atau menjaga diri dalam perkara yang meragukan. Kemudian yang keenam, kasih sayang kepada murid. Dan terakhir, senantiasa mendoakan murid-murid kita. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, para jemaah, mungkin ada satu pertanyaan bagi para jemaah yang ingin mendiskusikan atau bertanya kepada Ustadz, maka dipersilahkan boleh raise hand atau dalam kolom chat. Ya, silakan. Waktunya ini ya panjang ya, terlalu panjang saya. Jadi sudah sangat jelas kelihatannya gitu Luar satu biasa ya. ya. Mungkin satu set dari Anas Ustadz, Mangga. Tafadhol. eh, terkait yang tahu, aduh Ustadz, tentang kerendahan hati dan kelemah lembutan Rasul gitu ya dalam membimbing umat. Pertanyaannya adalah tadi kisah dari Muawiyah yang bersin ketika sholat, Ya, itu kan konteksnya beliau tidak tahu begitu ya. ya. Nah, kemudian tidak boleh menjawab bersin ketika sholat. Nah, pertanyaannya adalah kita sebagai guru, baik itu dari TK, SD, SMP, SMA, Ustaz, Mm-mm. kan sudah jelas ada aturannya begitu ya. Anak-anak juga sudah tahu gitu. Nah, seringkali anak-anak itu melanggar aturan. Kan kalau kita sebagai murid kita yang tidak tahu mah bisa ya diberitahu atau diperingatkan dengan lemah lembut begitu. Tapi kalau terus berulang sekali, dua kali, tiga kali, wah itu eh, kerendahan hati kita, kelembutan hati kita itu naik gitu, Zat. Nah, bagaimana adakah aturan sikap-sikap Rasul atau para sahabat yang lain menanggapi hal tersebut, Zat? Apakah Ya, terus dengan kelemah lembutan atau bagaimana? Itu menurut Zat. ya Rasulullah SAW kepada orang yang seperti itu ya hukum harus ditegakkan. Hmm. Gimana aturannya? Itu harus tetap ditegakkan. Tapi menegakkan aturan tetap dengan rasa kasih sayang. Contohnya saya teringat kepada bahwa di zaman Rasulullah ini dalam hadis riwayat Bukhari ya, dalam hadis riwayat Bukhari ini. Jadi ada seorang sahabat ya orang Arab yang di masa itu kan begini, dia ini sering meminum minuman keras, sering ditemukan Hmm. sedang minum minuman keras. Ini sahabat Rasulullah nih gitu. Ya kan bertemu dengan Rasulullah ya, hidup di masa Rasulullah di Madinah gitu. Dia ini sering dihadapkan kepada Rasulullah, dilaporkan kepada Rasulullah karena apa? Karena dia minum minuman keras. Jadi Ustaz Lutfi ya, minuman keras itu di masyarakat jahiliyah ya, di masyarakat jahiliyah itu seperti itu udah kegemaran gitu ya, kegemaran yang sangat luar biasa. Mungkin mirip kita kalau suka minum kopi gitu. Setiap Waduh. hari ngeteh atau ngopi gitu. Jadi itu sudah kayak harian gitu ya. Minum-minuman keras itu khamar itu udah minuman harian yang biasa. Tiba-tiba kan dalam Islam ya bertahap ya. Bertahap Betul. itu kemudian diharamkan. Nah, orang ini udah sangat gemar sekali nih gitu. Jadi kadang-kadang ya sembunyi-sembunyi tapi ketahuan gitu. Dan itu sering dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat? Ya ditegakkan hukumnya. Hukumnya adalah takzir kan. Hukum kalau minum minuman keras itu takzir itu adalah hukuman yang diserahkan kepada kebijakan dari hakim gitu ya. Dalam hal ini kepada Rasulullah waktu itu. Hukumnya hanya orang itu dipukul ya, dipukul gitu. Hmm. Ada hukumannya. Jadi tiap beliau dihadapkan ya ditegakkan hukuman itu gitu ya. Nah, kemudian tapi juga Rasulullah tetap dalam menghukum itu dengan kasih sayang. Nah, buktinya apa? Ketika ada orang mencela, menghina kepada orang ini, ya, kepada orang ini karena kamu ini tiap terus aja mengulang-ulang, pokoknya apa mencela lah gitu ya, ungkapan-ungkapan yang mencela kepada si laki-laki ini, gitu. Tapi Rasulullah kemudian mencegah orang yang mencela ini. Jangan kamu mencela dia, bahkan ada kalimatnya itu begini, jangan kamu membantu syaitan. Jangan membantu syaitan untuk merendahkan gitu orang ini
gitu ya. Bahkan Rasul mengatakan begini, sesungguhnya dia ini mencintai Allah dan Rasulnya, gitu ya. Luar Jadi biasa. walaupun pemabok, gitu, tapi Rasul dikatakan dia ini mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi, gini, seorang guru, seorang pendidik atau orang tua ini harus fokus pada ininya aja, kesalahannya. Jangan kemudian kita ini jadi kemana-mana mencela apa segala macam gitu ya. Fokus aja Mengungkit kepada Ustaz. dia sekarang sedang melakukan pelanggarannya apa. Pelanggarannya misalnya dalam konteks Rasulullah sedang minum minuman keras. Ya udah itu aja yang yang ditegakkan di sana hukumnya udah gitu. Nggak perlu kita nambah-nambahin komen gitu ya kayak di Facebook gitu kayak netizen kayak netizen kita kan suka kemana-mana gitu kan. Ada orang berbuat kesalahan, seharusnya bahkan itu ditutupi sebetulnya gitu ya, ditutupi. Ini malah ya kita wah kemana-mana jadinya ya mencela, bikin ya begitulah ya, tahu sendiri ya netizen ya gitu. Nah Betul tidak Ustaz. seperti itu gitu. Jadi kita harus fokus saja. Kita tuntutannya ya udah penegakan hukum, udah begitu aja, nggak usah jadi kemana-mana gitu ya ininya, urusannya gitu, mencela dan lain sebagainya. Begitu Berarti Kang ya. kelemahan berarti kelemah lembutan itu bukan berarti tidak tegas ya Ustaz ya. Tetap Iya, aja ada hal yang tetap harus ditegakkan tegas hukum begitu ya. harus ditegakkan, kedisiplinan harus tetap ditegakkan, tapi dengan kasih sayang. Kasih sayang. Begitu ya. Insya Allah. Baik. Hatur nuhun Ustaz penjelasannya. Baik, Ya. karena waktu sudah menunjukkan 6.45, eh, terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Indra Kurniawan yang telah memberikan materi yang luar biasa, mengingatkan kita kembali untuk on the track, untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW, meneladani akhlak-akhlak beliau, khususnya dalam konteks kita sebagai guru. Mungkin bisa ditutup dengan doa, Ustadz. Ya, baik. Ya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, mari kita akhiri ya pertemuan kita ini sebelumnya dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memampukan kita untuk istiqomah ya di dalam dinul Islam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Waradallahu ma'an sadati Nabi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran pada Ustaz Indra Kurniawan yang telah membimbing kita, memberikan materi kepada kita. Mudah-mudahan materi dari apa yang disampaikan oleh beliau menambah keyakinan kita, keimanan kita, dan senantiasa meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai seorang guru. Demikian para jemaah virtual subuh, kajian kita pada kali ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa kembali bertemu dalam materi-materi yang lainnya begitu. Sekali lagi terima kasih Ustadz Jazakallah Sama khairan. Ustaz. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahalazim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Atur Ustaz. nuhun, Ya, Ustaz. sami-sami.